Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan sukses selalu tentunya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, seperti di thumbnail atau di judul video, manfaat dari pupuk dolomit atau kapur pertanian. Jadi langsung saja. Tentunya bagi kita seorang petani atau bagi kita yang sering mengolah tanah, sering menanam, tentunya tidak asing lagi dengan yang satu ini ya teman-teman, dengan dolomit atau kapur pertanian. Sebagian dari kita hanya sekedar tahu itu ya pupuk. Cuman untuk detailnya kita apa itu manfaatnya, apa yang ada kandungan pada dolomit itu, sebagian kita ada yang masih mungkin belum tahu atau kurang begitu paham. Jadi langsung saja, pupuk dolomit adalah pupuk dengan kandungan hara kalsium CaO dan kandungan magnesium MgO. Jadi pupuk dolomit ini apa fungsinya? Pupuk dolomit berfungsi untuk menetralkan keasaman tanah atau untuk menaikkan pH tanah. pH tanah, apa itu pH tanah? pH tanah adalah indikator untuk mengetahui bagaimana tingkat keasaman tanah kita. Baiklah teman-teman, selanjutnya dolomit merupakan jenis batuan kapur yang juga dapat memberi manfaat bagi tanah dan tanaman kita. Adapun banyak manfaatnya, salah satunya yang pertama ialah memberikan nutrisi yang berharga bagi tanaman. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kedua, membantu mengubah pH tanah sesuai dengan kebutuhan tanaman. Jadi masing-masing tanaman itu biasanya beda-beda ya teman-teman kebutuhannya. Cuman untuk pH normal itu standar yang digunakan, standar yang dibutuhkan oleh tanaman itu biasanya berkisar di pH 6,5 sampai 7 pH-nya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, dapat menetralisir kejenuhan zat-zat yang berlebihan dan bisa meracuni tanah dan tanaman seperti zat Al, aluminium, zat Fe, zat besi, zat Cu, zat tembaga. Jika berlebihan tentunya akan menimbulkan efek buruk bagi tanaman-tanaman kita. Jadi seperti itu teman-teman. Baiklah teman-teman, yang keempat selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tanah terhadap zat-zat hara di dalamnya. Selanjutnya yang kelima, menjaga ketersediaan unsur hara dalam tanah. Baik, lanjut yang keenam, untuk mengaktifkan berbagai jenis enzim dalam tanaman. Jadi sangat banyak sekali ya teman-teman. Ini yang saya kumpulkan ada sekitar 11. Lanjut kita yang ketujuh, untuk merangsang pembentukan zat lemak, karbohidrat dan berbagai jenis nutrisi lain. Selanjutnya ini yang ke-8, untuk mempercepat perangsangan pertumbuhan akar tanaman. Jadi memang dolomit ini sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Bagi kita yang tidak tahu, hanya karena dolomit ini harganya murah, itu biasanya kalau di tempat kami itu sekitar 45.000 ke 50.000 per karungnya yang bagus. Ada yang murahnya itu teman-teman harga 25, tapi 25.000 per karung, tapi masih kurang. Tapi memang sangat luar biasa sekali manfaatnya ya teman-teman. Ini yang ke-9, efektif untuk menghijaukan tanaman. Ya, memang benar sekali yang saya rasakan ya teman-teman.
Selanjutnya masih ada 2 lagi yang saya kumpulkan, yang saya rangkum. Yang ke-10 untuk menambah populasi mikroorganisme dalam tanah. Begitu teman-teman. Selanjutnya, baik lanjut yang terakhir. Untuk Yang ke-11 ini untuk menangkal bibit hama dan penyakit. Ya, itu yang terakhir teman-teman. Jadi yang selanjutnya adalah untuk cara pengaplikasiannya. Di sini yang saya rangkum, apabila kapur dolomit kita gunakan untuk memperbaiki keadaan tanah yang rusak, maka cara aplikasinya ditabur atau disebar merata ke bagian bedengan kita atau bagian mana yang kita perlukan untuk tanaman. Selanjutnya, apabila kapur dolomit digunakan sebagai pupuk dasar, pupuk dolomit dapat kita tabur di dasar lubang, kemudian diaduk merata dengan tanah dan pupuk yang lain, dicampur teman-teman. Selanjutnya, apabila pupuk dolomit kita gunakan untuk menetralkan pH tanah, sama seperti contoh misalnya kita memupuk pisang atau sawit teman-teman, itu sebaiknya kalau tingkat keasaman tanah itu terlalu tinggi, itu biasanya tanaman itu tidak begitu efektif menyerap nutrisi teman-teman, karena terlalu tinggi keasamannya. Maka dari itu kita gunakan dulu untuk menetralisir pH. Kita gunakan dulu pupuk dolomit ini, kita tabur secara merata 7-10 hari, baru kita gunakan pupuk KCL misalnya, NPK misalnya. Setelah 10-10 hari itu tanah itu pH-nya netral, normal, seperti itu teman-teman. Jadi kalau tanah itu terlalu tinggi, terlalu asam, itu tidak efektif jika kita pupuk teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Amar. Untuk teman-teman yang baru mampir ke YouTube channel saya ini, bisa follow Instagram saya amar2121.ajm, Facebook saya Amar Ma'ruf SH sesuai nama channel YouTube ini, dan ada WA saya di 0812 68390560. Seperti itu ya teman-teman. Ini kemungkinan di kedepan kita akan seperti ini. Sekaligus saya menambah wawasan saya juga. Saya membuat rangkuman, tak ada salahnya saya videokan, saya berbagi juga untuk kepada teman-teman yang belum tahu, biar kita sama-sama bertambah ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin teman-teman bosan ya, saya memerhatikan bosan dengan video pisang terus, tapi saya rasa kalau video seperti ini membahas pupuk, dolomit, obat-obatan pertanian, itu video standar untuk semua kalangan petani. Mau yang petani cabai, mau yang petani sawit, mau yang petani apa, bisa melihatnya. Salam kenal dari saya Amar. Selamat bergabung yang baru melihat video saya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurang saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Salam budidaya menyatukan kita. Sampai jumpa. Sekian dan terima kasih. Bye bye.